Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Mutiara Ahmad dari kelas 12 MIPA, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Program vaksinasi nasional telah bergulir. Respon dan reaksi fisik para peserta pun beragam. Sebagian besar hanya mengeluhkan gejala ringan, seperti pusing ringan, pegal, bahkan mengantuk. Reaksi pasca vaksin ini terjadi karena merupakan respon alami tubuh. Sih biasa aja, cuman sekarang sih lumayan berasa senut-senut ya kayaknya gitu. Tapi yang lainnya sih nggak ada rasa apa-apa. Kalau gejala sih nggak ada, cuma sekarang saya agak pegel dikit ya. Tapi pas di bagian titik udah itu aja. Oke. Ke depan pengennya gimana? Harapannya apa? Harapannya semoga saya nggak pegel lagi ya. Saya agak pegel dikit soalnya. Sejak program vaksinasi nasional bergulir, Komisi Nasional Kejadian Ikut Pasca Imunisasi mendapat laporan sejumlah kasus efek samping vaksin yang dilaporkan diantaranya adalah mual, pusing, lengan pegal, hingga mengantuk. Gejala seperti ini dianggap bagian dari reaksi tubuh terhadap vaksin. Bahkan tidak hanya vaksin, obat bebas yang dijual di pasaran pun akan memiliki efek samping tergantung kondisi fisik seseorang. Apakah vaksin COVID mempunyai efek samping? Semua vaksin punya. Dan juga bukan vaksin aja, obat juga. Ada kan yang alergi obat, ada yang alergi suntikan penisilin, ada yang alergi udang, bahkan ada yang alergi nasi. Nah, jadi ini pun demikian. Vaksin, produk biologik diproses dengan sedemikian rupa oleh ahli-ahlinya sehingga dianggap tidak bisa membuat sakit seseorang, baru diberikan. Reaksinya tentu ada, namun tidak semua. Vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga telah melalui serangkaian fase uji. Setidaknya terdapat 4 pasang uji termasuk pengawasan penerima vaksin. Sampai saat ini, reaksi seseorang terhadap vaksin ini memang tidak bisa diramal. Namun, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada resiko yang dapat ditempuh. Syarat utama dari efek samping vaksin adalah memastikan kondisi tubuh benar-benar dalam keadaan sehat dan tidak cemas. Apalagi lebih dari 50% laporan gejala efek samping yang terjadi adalah karena penerima vaksin mengalami kecemasan berlebih. Yang sekarang ada juga adalah reaksi kecemasan. Itu lebih dari 50% tuh ya dari laporan KIPI yang masuk itu. Karena stres dikelompokkan di WHO tuh immunization stress related response. Respons yang terkait dengan stres akibat imunisasi. Bukan kandungan imunisasinya, bukan dalamnya, bukan isinya. Namun proses imunisasi, lingkungan pada waktu imunisasi, beban waktu mau divaksinasi itu juga merupakan yang harus disiapkan ya. Namun, yang paling penting diperhatikan adalah kekebalan tubuh yang didapatkan tidak terjadi instan. Imun tubuh tidak langsung bekerja. Komnas KIPI mengingatkan bahwa vaksin pertama hampir tidak memberi perlindungan. Vaksin yang kedua juga tidak instan, paling cepat 2-4 minggu, baru tubuh memiliki imun yang diharapkan. Jadi, selama itu, tubuh penerima vaksin masih dalam keadaan rawan. Jangan menganggap diri sudah kuat dan anti terhadap virus COVID-19. Tetap waspada dan menjaga protokol kesehatan pasca penerima vaksin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.